Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis 24 Februari 2022. Hari yang sangat sangat volatil dengan semua berita yang ada. Benar-benar mantap hari ini, seru, kerasa banget shiftingnya dan lain sebagainya. Seperti biasa, nih nanti biasanya sih kalau market baru kayak gini jadi rame nih YouTube-nya nih. Nanti kita bahas saham-saham yang menarik. Seperti biasa, kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang oke-oke, baik yang koreksi ataupun yang hijau-hijau. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Jangan tinggal klik link Sociabas di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tips, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga yang notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, sebelum kita masuk ke analisa IHSG, sebelumnya saya juga mohon maaf, ini kayaknya nanti untuk bandarmologinya belum keluar. Kalau saya cek tadi ya, cuman semoga aja nanti sudah keluar lah pas kita bahas sahamnya. Cuman untuk sekarang sepertinya belum keluar, karena ini saya bikin konten agak awal, jam 5 sore ya, 5:15. Karena nanti malam saya ada acara, jadi bikin konten dulu. Nanti untuk broker summary-nya saya pakai RTI bisnis saja. Nah, sebelum kita masuk ke analisanya, nah ini saya juga masih ada pengumuman. Buat teman-teman yang mau gabung grup cuan-cuan saham untuk bulan Maret, silakan daftar aja. Bisa melalui video di sini. Nih ya, teman-teman bisa buka bisa buka channel YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham Maret 2022. Nanti teman-teman tinggal mendengarkan infonya dulu, simak dulu infonya, lalu kalau misalkan teman-teman mau daftar, tinggal klik link di deskripsi, link Google Form di deskripsi. Pokoknya semua info sudah ada di video ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, silakan bisa simak videonya, pendaftaran grup Telegram cuan-cuan saham, dan terakhir akan ditutup besok Minggu. Seperti itu, karena kita bakal efektif mulai jalan 1 Maret. Jadi silakan yang pengen gabung bisa cek video pendaftaran di channel cuan-cuan saham. Nah, oke, langsung saja kita akan masuk ke transaksi dulu seperti biasa ya. Hari ini transaksinya gede banget, 21,170 triliun ya. Ya ini karena panik mungkin, pagi-pagi naik dulu, habis itu ada yang jualan besar, terus ada ribonan juga. Yang jelas hari ini transaksinya memang gede, kelihatan banget sektor-sektor ada yang shifting dari yang melemah dan menguat. Turunnya juga 1,48%. Cuman bagusnya adalah asing masih net buy untuk saat ini. Total net buy-nya masih 894,58 miliar. Itu jumlah yang besar dan masih dominan di pasar reguler. Nanti kita bahas banyak di analisa teknikalnya aja. Kalau kita lihat juga seluruh indeks itu melemah semua. Kalau di RTI bisnis ya, ini dari Asia regional, bahkan Hong Kong sampai 3,21%, Singapura 3,45%. Hitungannya IHSG masih strong loh, cuman 1,5% doang. Europe, ini ada London turun 2,64%, Frankfurt turun 4,14%, bursa US juga gila-gilaan, dan yang paling gila adalah bursa Rusia, itu turun 20% lebih dalam satu hari, gila banget itu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Bagusnya ketika market kayak gini tetap ada saham yang dikumpulin oleh asing. Itu ada BBNI 258,3 miliar, lalu BBCA 203,8 miliar, Inco 87 miliar, ITMG 79,1 miliar, Gudang Garam 77,9 miliar, Arto 67,2 miliar, Antam 52,8 miliar, MTEK 49,3 miliar, TBIG 28 miliar, Astra 27,3 miliar, Harum 26,9 miliar, BNGA 19,1 miliar, dan BBTN 17,7 miliar.
Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada Telkom 147,8 miliar, Bank Mandiri 54,4 miliar, Bank BRI 38,5 miliar, Unit Tractor 32 miliar, SMKR 23,4 miliar, Bumi 20,9 miliar, Unilever 19,6 miliar, Tower 8,9 miliar, Indosat 7,9 miliar, LPPF 4,6 miliar, Avia 2,4 miliar, Link 250 juta. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Beberapa saham pilihan. Nah, ini saya kayak agak nggak fokus nih, gara-gara seharian marketnya terlalu seru. Langsung aja kita akan masuk ke aset teknikalnya IHSG yang hari ini turun 1,48% dengan candle yang kuat. Cuman closingnya masih agak mendingan. Tuh, kalau kita lihat dari sisi jeleknya dulu, IHSG sudah breakdown double top. Kemarin saya bilang ya, IHSG selama nggak jebol 6823 itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan jebol 6823 ada potensi short term reversal. Kenapa? Karena di sini ada pattern double top. Top 1, top 2. Hari ini sudah breakdown dan closingnya pun juga sudah valid. Jadi saya rasa besok ada potensi melanjutkan penurunan. Nah, kalau double topnya sendiri targetnya ke sini. Sampai ke 6710. Area-area dia breakout lah 6730 seperti itu. Sama juga ketika view naik atau view turun itu masih potensi ya untuk konfirmasinya ya, nanti kita lihat besok market kira-kira merespon gimana. Cuman so far saya rasa worst case scenario ada potensi IHSG bisa koreksi sampai 6730. Nah, kalau kita lihat closingan hari ini sebenarnya masih oke. Nih ya, dia belum patah dari uptrendnya, garis warna biru yang kita jaga. Cuman memang terlihat trennya sudah semakin melemah dan juga gagal higher high malah lower low. Jadi saya rasa ada potensi bisa patah tren. Cuman so far kalau saya lihat ya, flow asing masih sangat bagus di IHSG. Artinya apa? Jadi gini, ketika kita mau beli saham itu kan pertimbangannya ada dua. Yang pertama what to buy, yang kedua when to buy. Nah, ini mungkin opini pribadi, cuman kalau misalkan teman-teman ada yang seopini sama saya, nggak masalah juga. Kalau ada yang berbeda, ya nggak masalah juga. Nah, untuk mencari tahu what to buy itu bisa banyak analisanya. Kita bisa pakai analisa fundamental, foreign flow, bandarmologi, corporate action, dan lain sebagainya untuk menentukan what to buy atau apa yang mau dibeli. Sedangkan untuk menentukan when to buy, kita menggunakan technical analysis. Nah, itu kalau menurut saya suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, what to buy dan when to buy itu. Kalau cuman pakai TA doang tidak akan powerful. Kalau pakai what to buy doang, saya rasa juga bakalan nyangkut dulu kayak gitu, atau setidaknya ya hold dengan waktu yang lebih lama. Cuman memang pertimbangan what to buy itu banyak. Ada yang pakai running trade, ada yang lihat flow yang jangka pendek atau jangka panjang, bisa lihat fundamental, prospek dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau saya bilang, menurut saya ya, melihat inflow asing yang masih ada di IHSG ini masih tidak masalah sama sekali. Tuh. Jadi sampai sekarang pun juga inflow-nya masih bagus asing ini ke saham-saham yang ada bobotnya juga. Jadi untuk what to buy-nya IHSG masih jawabannya ya, artinya masih bagus. Nah, PR-nya sekarang adalah when to buy. Nah, when to buy-nya saya rasa kalau memang ini valid double top, besok bisa koreksi dulu. Artinya apa? Tidak perlu tidak beli IHSG. Cuman yang perlu kita lakukan adalah mengatur posisinya. Misalkan contoh ya, kita trade di saham IHSG. Di IHSG inilah. Kemarin kita beli di sini nih, di 6822. Habis itu dia naikkan. Lalu habis ini dia turun, jebol supportnya. Kita posisi floating loss. Nah, oke, flow-nya masih bagus untuk di IHSG. Cuman memang TA-nya baru ada potensi koreksi dulu. Nah, yang dilakukan bisa adjust posisi dulu aja, jual dulu. Nanti ketika masuk area yang bagus TA-nya, tinggal masuk lagi. Tuh. Cuman kalau what to buy-nya udah jelek, misalkan asing outflow terus, asingnya keluar terus dari IHSG, saham-saham big cap kita dijualin, ya kelihatan gak enak banget gitu, ya udah. What to buy-nya sudah tidak menutup. Tuh, jadi ya nggak perlu trade sama sekali, nggak usah cari-cari when to buy-nya atau kapan masuknya, seperti itu. Jadi ya saya rasa itu untuk long term masih oke, IHSG jelas. Untuk short term juga masih oke, cuman mungkin ya bakalan ada gejolak-gejolak dulu, seperti itu.
Untuk sekarang support masih bertahan di sini ya. Ini area kotak pink ini 6823 sampai sekitar 6800. Dia closingnya juga masih lumayan lah, 6817. Jadi 6800 masih jadi supportnya dia. Cuman kalau misalkan IHSG bisa jebol 6800, next supportnya ada di sini sekitar 6770 sampai 6760. Hari ini low-nya juga 6760 ya, 6758. Kalau misalkan jebol lagi baru ke 6730. By potensi jelek tadi saya rasa besok masih bakal koreksi. Saya rasa entah closingnya bakalan di bawah atau bikin shadow terus naik, cuman saya rasa besok masih bakalan turun. Cuman ya memang bisa salah juga analisa saya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari bentuk-bentukannya sih besok pasti turun dulu harusnya. Nggak pasti juga sih. Turun dulu, terus entah nanti dia closing dengan shadow panjang atau ternyata dia closingnya di bawah patah tren, itu besok tinggal kita lihat seperti itu. Yang jelas sama batasi resiko aja dan pilih saham-saham yang bagus di saat kayak gini. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, ada saham-saham yang manggung kok di saat kayak gini dan ada saham-saham yang baru koreksi. PR-nya adalah tinggalkan yang koreksi, pilih yang manggung, jangan ditahan-tahan gitu. Kalau misalkan udah tahu sahamnya baru koreksi ya jangan dipaksa hold, itu nanti bakal bikin penyakit di porto. Seperti itu. Jadi tetap sama pesannya, mau apapun trennya, gimana bentuknya, jaga modal, jaga psikologis, dan batasi resikonya. Dilihat juga IHSG masih bertahan dari MA20. Artinya mau dari tren ini atau tren moving average masih oke. Cuman kalau kita lihat memang ada potensi mau koreksi dulu. Seperti itu. Dilihat dari indikator RSI daily pun juga ada bearish divergence ya, walaupun nggak terlalu kuat. Nah, ini harga ke atas sedangkan indikatornya ke samping. Jadi ya itu kok kalau menurut saya itu divergent lemah. Tinggal konfirmasinya di sini. Yang bakal parah IHSG itu kok sampai jebol 6.700. Tuh. Kenapa? Karena dia jebol low-nya di daily. Kalau ini kan dia kan low-nya kan masih di intraday ya, last low-nya. Cuman di sini kan last low di daily 6.700. Kalau dia jebol baru bakal dalam seperti itu. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Untuk IHSG, langsung saja kita akan masuk berapa saham pilihan. Kita coba cek dari yang dijual asing dulu aja ya. Kita coba cek Telkom. Kayaknya saya bakal agak cepat bahasnya biar bisa banyak saham yang bisa kita cek ya. Oke, hari ini Telkom turun 2,53% dengan volume yang cukup besar ya. Kalau saya lihat candle-nya ini nggak solid kok, sebenarnya masih ada harapan juga. Jadi kalau misalkan dia full di bawah itu bakalan jelek. Cuman kalau kita lihat ini sudah ada pantulan. Nah, jadi artinya volume ini itu bisa aja volume cover, kalau enggak ya volume buangan. Untuk tahu pastinya gimana, kita cek di intraday. Kita pakai candle 1 jam ya untuk melihat volumenya. Memang terlihat ada candle buangan di sini. Cuman kalau kita lihat Telkom sudah ada yang cover di candle 1 jamnya. Jadi saya rasa sudah bagus. Di intraday pun juga terlihat dia sudah ada pattern morning star nih ya. Turun, lalu di sini doji atau apalah ini yang jelas. Lalu setelah itu dia sudah higher high untuk si Telkom ini. Jadi saya rasa besok ada potensi naik. Nah, kalau misalkan besok naik ya untuk si Telkom, tuh kalau dikasih naik mungkin dia mau nutup gap di 4350, gap intraday-nya bisa. Atau ya dia memang mau ke resistennya doang di 4350. Karena ini kan resisten ya. Nih ada pantulan di sana. Oke, ternyata memang reversalnya di sini Telkom. Ini ada double top, lalu jebol, pullback dan akhirnya turun seperti itu. View saya masih sama untuk si Telkom ini untuk yang jangka panjang ya. Dia masih oke semua dan selama dia tidak jebol 4150 saya rasa Telkom tidak ada masalah sama sekali. Kecuali memang nanti ternyata Telkom closing di bawah 4150 dengan volume yang besar. Nah, baru adjust posisi dulu seperti itu. Mungkin dia mau bikin double bottom bisa juga. Yang jelas itu untuk sekarang support ada di sini 4200. Lalu setelah itu ada di 4150, itu yang support krusialnya si Telkom seperti itu. Untuk resisten masih sama 4500-an, cuman saya rasa bakal berjuang ke sananya. Kita lihat dalamnya tanggal berapa nih? Tanggal 23. Nah, ini belum update ya. Saya pakai RTI bisnis saja. Hari ini terjadi yang jelas asing keluar hari ini. Dan kalau kita lihat dalamnya terjadi big distribusi. Oke, flow-nya agak nggak enak untuk hari ini untuk si Telkom.
itu. Cuman so far dia juga masih tertahan di uptrendnya ya. Dan kalau kita lihat ketika uptrend kena MA50 malah bakalan swing high baru. Apakah bakal terjadi lagi? Nanti kita lihat. Yang jelas itu batasi resiko aja di 4150. Selama nggak jebol 4150 Telkom masih oke. Tapi kalau dia jebol 4150 bisa adjust posisi dulu seperti itu. Kemarin ternyata juga ada bearish divergence nih ya. Di sini indikator harga ke atas, indikator ke bawah, dan ini ada potensi 4150 dulu ke targetnya di sini. Tuh, batasi resiko aja. Itu untuk Telkom. Lanjut coba kita cek BBRI deh yang hari ini turun 2% juga ya. Oke. Hari ini BBRI turun 2,01% dengan candle yang kurang enak dan volume yang cukup besar. Saya rasa view yang ini sudah gagal untuk bullish flag-nya ya, karena dia sudah closing di bawah lagi dari falling wedge-nya ini. Dan kalau kita push, kita akan mencoba cari skenario lagi. Kemarin sempat cukup menarik closing di atas 4460, cuman sayangnya dia malah closing di bawah lagi. Dan kalau kita lihat sekarang BBRI sedang berada di area konsolnya. Itu di sekitar 4520 sampai sini deh batas toleransinya. 4340. Ya, ini kan low-nya 4340 ya. Kalau teman-teman masih mau hold BBRI, saya rasa selama BBRI tidak closing di bawah 430 itu tidak masalah. Cuman kalau memang BBRI closing di bawah 4340, saya rasa bisa double top. Ini top 1, top 2, dan kalau dia jebol ya ada potensi bisa turun ke 4250-an seperti itu. Sampai 4250-an pun saya rasa BBRI nggak jelek. Ini pullback sehat ya kalau menurut saya. Tuh, jadi untuk support satunya di 4340, nah untuk support 2-nya di 4250. Sedangkan resisten ada di 4450 sampai 4550 tuh. Tinggal kita lihat dulu dia mau ke atas atau mau ke bawah. Tapi kalau dilihat dari candle dan volumenya, saya rasa ini penurunannya masih kuat. Jadi besok masih ada potensi lanjut. Mungkin besok bakal uji 4340 dan tinggal dilihat breakout atau tidak. Kalau breakdown, spare sampai 4250 seperti itu. Lihat dalamnya, hari ini terjadi, nah belum muncul ya, saya pakai RTI bisnis lagi. Asing keluar, cuman kalau kita lihat hari ini terjadi, ini netral ya. Yang jualan besar, tapi yang beli lebih besar. Kalau menurut saya ini lebih ke small akumulasi untuk hari ini. Tuh, ntar template-nya saya ganti dulu deh. Lebih ke small akumulasi. Nah kalau kita lihat juga BBRI masih tertahan di EMA 20 juga. Jadi so far untuk tren jangka pendek masih oke. Batasi resiko di 4340 aja seperti itu. Untuk BBRI, lanjut coba kita cek unit tracker sektor yang primadona hari ini. Komoditas gila-gilaan semua. Mau batu bara, minyak ya paling gila-gilaan itu sih. Yang lain juga oke. Oke, hari ini unit tractor naik 5% dengan volume yang sangat besar. Terakhir saya bahas unit tractor tuh di sini sekitar 3 Februari, kalau enggak 8 Februari, saya lupa tuh, dengan potensi dia bullish flag. Di sini dia breakout dengan volume yang cukup bagus 14 Februari, lalu dia pullback sampai 22 Februari kemarin, retest dan membentuk sebuah pattern continuation lagi, pattern bullish flag. Nah, seperti ini ya. Nah, kemarin dia manasin mesin rebound lalu hijau, itu bagus, dan hari ini dia breakout dengan volume yang sangat besar. Untuk target saya rasa sudah hit dari bullish flag-nya yang ini. Nah, dikit lagi ya, tuh masih ada potensi naik lagi. Cuman kalau saya lihat dari volumenya sudah bagus banget dan saya rasa ini sudah valid breakout. Ini shadow panjang karena dia kena gap aja. Ini kan area supply kuat ya, dan bagusnya unit tractor sudah menutup gap. Hari ini kan high-nya 25550, kemarin gapnya low-nya di 25550. Jadi wajar-wajar aja. Nah, lalu bagaimana pergerakannya setelah ini? Kalau menurut saya sekarang unit tractor sudah uptrend lagi, arahnya sudah bagus. Tinggal antara besok dia mau pull back dulu, kalau enggak besok langsung lanjut naik. Tuh. Untuk resisten selanjutnya, unit tractor ini ada di sini, sekitar 26.300-an sampai 26.550. Tuh kalau besok dia mau langsung lanjut naik. Tapi kalau dilihat dari harga batu bara yang menggila dan sektor yang sangat seksi, energi, satu-satunya sektor yang masih oke ya. Nah, tuh kayaknya sih besok langsung lanjut lagi. Seperti itu.
Untuk support terdekat masih di sini 24.650. Tapi kalau kita lihat pakai intraday ya sekitar sini 24.800. Ini ya, breakoutnya bagus banget ya di sini seperti itu. Jadi ya tuh batasi resiko aja. So far arahnya ke sini sih 26.350 untuk si Unity Tractor. Dan Unity Tractor bakalan bagus kalau dia berhasil break 27.650. Itu nanti bakal jauh targetnya. Jadi itu batasi resiko aja. Kalau punya barang dari bawah tinggal pasang trailing stop. Nah, kalau belum punya barang bisa masuk di area support kalau pengen masuk. Seperti itu. So far volumenya bagus. Nah, kalau kita lihat dalamnya, Unity Tractor mulai membentuk tren ya. Dia sudah mulai merespect moving average-nya. Flow juga cukup menarik. Dan kalau kita lihat hari ini, saya pakai RTI bisnis lagi. Asing sih keluar. Dan cenderung netral aja sih. Baik seller maupun buyernya kuat. Cuman lebih ke small distribusi. Kalau menurut saya. Nggak masalah. Cakep. Kalau menurut saya terus Unity Tractor ini. Untuk Unity Tractor lanjut coba kita cek SMGR yang hari ini turun 4% ya. Jelas bakal terdampak banget karena ini kebalikannya batu bara. Apalagi batu bara kan naik gila-gilaan ini. Nah, jelas dia bakalan turun. Oke. Hari ini SMGR turun 4,17% dengan volume yang sangat besar. Kemarin SMGR sudah berhasil reversal. Di sini dia bikin short term reversal ya, ada cup lalu handle. Dia naik. Nah, di sini saya kira bakal bikin inverted head and shoulder kalau view bagusnya. Shoulder kiri, lalu ini head, lalu calon bikin shoulder kanan. Cuman sayangnya SMGR kena sell on strength pada tanggal 16 Februari. Ini candlenya jelek. Bearish spin bar atau apapun itulah inverted hammer dengan dikonfirmasi dengan volume yang besar. Setelah itu dia turun lalu jebol membuat pattern double top. Top 1, top 2. Baru hari ini ternyata breakdown ya. Tuh, target sudah jelas, sekarang pun closingnya sudah kurang oke, artinya sudah valid reversal juga untuk si SMGR. Nah, untuk support terdekat SMGR di sini 6725 sampai 6700 karena dia udah closing di bawah 7000 ya. Dan support selanjutnya ada di 6550. Tuh, sedangkan untuk resisten di sini 7200 lalu ada di 7450. Ini jelas yang pertama dia masih downtrend kuat ya. Setelah kemarin dia patah di sini sempat pullback. Apa mau bikin continuation ya bisa juga sebenarnya. Dan katalisnya baru jelek-jeleknya sih karena harga batu bara terus melambung tinggi. Dan kalau nggak salah itu kan batu bara kan bahan bakunya semen ya. Jadi bakalan jadi katalis yang jelek untuk saham semen-semenan seperti itu. Dicek dalamnya kemarin sempat ada yang ngumpulin. Cuman kalau kita lihat hari ini terjadi sebenarnya kalau kita lihat big akumulasi sih, cuman ini flow-nya kurang bagus kalau menurut saya untuk hari ini. Ini lebih ke ada yang nampung, kelihatan akumulasi tapi sebenarnya distribusi. Nggak tahu lah itulah. Sellernya kuat semua soalnya, BKOD, CC, CS, RX, AG, AZ, BB, yang beli YP, GR, SK, NI, YU, KI dengan value yang kecil-kecil itu sih. Ini ya dia juga sudah patah nggak di atas moving average lagi, artinya sudah kembali bergerak downtrend lagi. Batasi resiko aja sih kalau menurut saya. Kalau dia jebol 6550 itu bakalan jelek banget tuh. Besar potensinya ke 6000 kalau sampai jebol 6500 seperti itu. Itu untuk SMGR. Lanjut coba kita cek apa nih? Kita coba cek yang dibeli asing ya. Kita bahas dari Inco dulu deh. Yang hari ini kuat juga. Salah satu saham komoditas. Kalau dia proxy nikel ya. Oke. Hari ini Inco naik 3,24% dengan volume yang besar. Terlihat dia berada di resisten dan belum dikasih breakout. Ini resisten yang kuat untuk Inco dan terlihat dia masih respect banget ya. Garis biru ini kan downtrend channelnya dia. Downtrend resisten inilah. Downtrend. Dia closingnya masih di bawah downtrendnya dan closing masih di bawah area resistennya. Jadi saya rasa untuk Inco belum breakout. Cuman kalau dilihat dari volumenya harusnya sih besok masih lanjut kalau menurut saya tuh. Dan kalau Inco berhasil breakout dari 5100 sampai 5200 ini akan ada sebuah pattern reversal, bisa aja ini cup and handle dengan targetnya bakalan lumayan. Nah, bisa ke sini.
Target dari Inco bisa ke 6 ribuan, mungkin ke sini ya 6.270 untuk nutup gap. Cuman ya dalam perjalanan ke sana tetap harus diupdate ya, nggak ujuk-ujuk nanti ketika dia breakout langsung ke sana gitu, nggak. Tuh, nanti juga bakal bertemu resist ada di 5250, lalu di 5300, lalu di 5550, setelah itu di ya situ. Habis itu juga ada gap besar ini di sini. Ini yakin supply-nya banyak banget ini. 5.800 baru ke 6.200 seperti itu. Cuma kalau dilihat dari volumenya saya rasa masih oke. Tinggal kita lihat berhasil breakout atau tidak untuk si Inco ini. Harga komoditas bagus, TA-nya juga lumayan, flow-nya juga masih bagus. Batasi resiko aja. Untuk support sekarang berarti ya masih di sini sekitar 4.880-an sampai 5.000 ya. Itu supportnya untuk saat ini. Sedangkan resist di 5.200-an. Kalau break baru bakal cakep targetnya seperti itu. Lihat dalamnya juga flow masih bagus, dan kita lihat hari ini asingnya juga masuk dan terjadi akumulasi. Ini big akumulasi dan saya lihat flow-nya sangat bagus ya. Yang beli Avenger berempat doang yang gede, yang jualan kecil-kecil retail ini. Ya saya rasa arahnya masih ke atas untuk si Inco. Batasi resiko aja. Sudah mulai uptrend juga dari moving average 20 dan 50-nya. Itu untuk Inco. Lanjut coba kita cek ITMG yang hari ini naik paling gila-gilaan. Kalau nggak salah laporan keuangannya juga sudah keluar. Saya belum ngecek laporan keuangannya, cuman ya sudah nggak perlu dijawab. Marketnya sudah mengatakan bagus. Oke, hari ini lucu ini ITMG ini nutup gap tapi buka gap. Nah, gimana tuh? Sempat gojek juga, saya kira bakal menutup gap dulu ini karena ada potensi common gap. Cuman ya ternyata kuat banget volume hari ini. Jadi saya rasa melihat dari closingan dan volume ya, ini jadinya bukan common gap. Tuh, bisa breakaway gap atau runaway gap. Cuman kalau menurut saya lebih ke breakaway gap sih, karena dia breakout dari resisten ya. Tuh, kalau tadi pagi bentuk-bentuknya kayak common gap karena volumenya masih kecil. Cuman ketika closing dengan candle seperti ini dan volume sebesar ini tidak masalah, tidak ditutup untuk saat ini seperti itu. ITMG menguat 12,51% dengan volume yang sangat cakep, bahkan itu lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Volume paling besar kayaknya ini ya, dia volume gede di sini nih 30 November tuh, baru sekarang volumenya sama. Ini udah volume markup kalau ini baru breakout dan cakep banget untuk ITMG tuh. Dan sekarang dia sudah berada di resistennya lagi sekitar 27.000 sampai 27.725 seperti itu. Kalau misalkan sampai berhasil break area itu ya 27 ribuan itu saya rasa bakal gila banget sih ITMG. Jelas targetnya ke sini nih 32 ribuan, dan kalau break 32 ribu ya itu bakal semakin gila ITMG. Serius, karena ada double bottom. Kayaknya ini saatnya ITMG menutup hutang di atas ya. Dia kalau nggak salah ada gap. Nah, ini di sini 48.000. Apakah bisa sampai ke sana? Saya rasa kalau breakout 32.000 ada potensinya. Tuh, dengan catatan dia berhasil break 32.000 dulu. Kenapa? Karena ini ada double bottom dan jelas harga batu bara panas banget. Ini juga saham batu bara yang paling relevan sama harga batu bara karena dia kan kalau nggak salah porsi ekspornya gede. Jadi ya itu dia paling merespon pergerakan harga batu bara seperti itu. Dan kalau tadi saya cek harga batu baranya ya, saya rasa juga bakal naik lagi itu harga batu bara. Jadi ya bakal jadi katalis bagus untuk saham-saham batu bara seperti itu. Untuk saat ini nih tinggal dia break 27.000, 28.000 dulu. Kalau berhasil break, next resisten di 30.000 sampai 30.500. Lalu habis itu 31.500 sampai 32.000, dan kalau break 32.000 jangan mau jual murah. Karena perjalanan bakalan tinggi seperti itu. Kalau kita lihat dari patternnya aja ya, cuman ini masih potensi ya teman-teman, bisa hit bisa enggak, dalam perjalanannya harus kita update. Target dari ITMG itu bisa ke sini 59.000 tuh. Pas ke all time high-nya. Nah, kalau kita lihat juga tahun 2000 ini tahun 2010 ternyata ya, 2018 di sini. Itu 2010 bandingin aja harga batu baranya berapa sama sekarang. Jelas sudah jauh lebih tinggi sekarang. Yang penting itu batasi resiko aja. Tetap jaga dengan trailing stop kalau posisi cuan ya. Kalau baru mau entry bisa tunggu di support aja. Kalau sekarang dia baru mau berjuang di resist. Nanti kalau dia konsolidasi bagus bisa masuk. Kalau nggak tunggu breakout sekalian. Seperti itu. Ini juga bisa cup handle juga ya. Cup lalu ini handle, targetnya pokoknya jauh lah kalau berhasil breakout. Potensinya ada karena katalisnya bagus. Dilihat dalamnya kemarin sudah ada yang ngumpulin ya.
Dan kalau kita lihat masih belum muncul ini, padahal udah hampir jam 6 ini. Hari ini asingnya masuk, terus terjadi netral kalau menurut saya ini. Akum sama distrinya sama aja, tidak ada akumulasi untuk hari ini. Cuman bagus flow-nya, volumenya yang nggak bisa bohong, cakep. So far arah masih ke atas untuk ITMG, seperti itu. Untuk ITMG lanjut coba kita cek gudang garam. Nah, saya penasaran ini, apakah karena sudah mau bulan-bulan bagi dividen, ini cukup menarik loh sebenarnya kalau misalkan kinerjanya sama, cuman jelas beda ya. Tuh, gudang garam ini kan kita bahas sedikit fundamental ya. Nah, masih lama ternyata. Gudang garam ini kan kalau bagi dividen bulan ke-7. Bulan ke-7 dan selama 4 tahun terakhir 2017, 18, 19, 21, 2020 dia nggak bagi dividen ya. Itu dia selalu bagi dividen Rp2.600 per lembar dividen per share-nya. Artinya apa? Kalau memang nanti di tahun 2022 ini dia bagi 2.600 per lembar juga, itu yieldnya hampir 10%. Tuh, kalau harga 26.000 kan 10% ya. Kalau 32.000 ya mungkin tuh sekitar 7-8%an lah. Yang jelas itu bagus. Nah, cuman kalau kita bandingkan sama kinerjanya jelas kurang oke sih, karena gudang garam ini sampai sekarang EPS-nya juga masih menurun karena ya memang dia industri yang melawan pemerintah, jadi memang agak berat. Nah, kita bahas dari technical analysisnya aja. Kemarin sudah pernah saya bahas ketika gudang garam di sini ya. Di sini dia breakout double bottom, lalu kena resist, lalu turun pullback dan akhirnya naik dengan volume yang besar. Ini bagus, saya rasa potensinya sangat besar besok untuk breakout. Tuh. Kalau berhasil break gudang garam, ini kalau teman-teman ingat pembahasan saya agak lama ya, on track view-nya dengan ini untuk si gudang garam ini. Nah, kalau besok dia berhasil break 32250, bakal valid reversal kecil. Tren menengahnya lah. Kalau ini kita bilang tren kecil, ini tren menengah. Nah, tren besarnya di sini. Tuh. Jadi kalau misalkan dia berhasil breakout 32.000, itu targetnya ada di sini. Ini ya, ke sekitar 34.000 target dari si gudang garam ini. Kalau kita lihat dari volume yang bagus, saya rasa besar potensinya gudang garam. Tuh. Untuk resisten terdekat ini 32.000, lalu setelah itu 32.800, 33.000, lalu 33.800, baru 34.300. Seperti itu. Jadi ya sama, tetap batasi resiko aja. Nah, support terdekat harusnya di sini 31.800. Itu support terdekat. Ini juga bisa pattern inverted head and shoulder ya, shoulder kiri, lalu head, lalu shoulder kanan atau apalah itu, yang jelas gudang garam kalau breakout 32.250 bakalan cakep tuh. Dan dilihat dari volumenya ini sudah bagus. Ada tanda-tanda lah volume gede kayak gini nih. Nah, yang saya suka dari gudang garam ini view weekly-nya nih, ditambah dengan bumbu MACD. Ini ya, sudah divergen parah untuk si gudang garam ini. MACD-nya naik terus, sedangkan harganya turun terus. Nah, sekarang mulai ke samping. Kan kalau saham mau reversal tuh kayak gitu. Dari downtrend ya, dia downtrend parah, habis itu menyamping dulu, tidak membuat low baru. Nah, kalau dia berhasil break high, itu bakal kencang reversalnya. Seperti itu. Dari view weekly-nya bagus, view daily-nya juga bagus. Nah, saya rasa tinggal kita lihat besok. Seperti itu. Batasi resiko juga sama, tinggal gunakan angka-angka tadi. Kita lihat dalamnya, kemarin ada yang ngumpul. Oh, ini masih TMG, sorry. Wah, masih belum muncul ya. Saya pakai RTI bisnis lagi. Kalau kemarin sempat sudah ada yang ngumpulin, cuman kalau kita lihat asingnya bagus. Nah, ini mungkin bisa aja asingnya pakai banyak broker ya, jadi tidak terlihat akumulasi dari bandarnya. Karena kalau nggak salah ini kan bandar volume, bandar movement ini kan indikatornya itu kan dari kode broker atau broker summary. Nah, sedangkan kalau foreign flow itu kan bukan dari broker summary, tapi dari ya asing yang masuk gitu. Karena misalkan apa ya? Kalau misalkan saya pakai satu broker, itu bakal kedetek bandar movement, bandar volume bagus. Tapi kalau misalkan saya pakai 5 broker dan itu asing semua, ya di sini nggak kedetek. Tapi foreign flow-nya kedetek seperti itu. Dan rokok-rokokan ini bandarnya asing. Tuh siapa tahu dia mau bikin rokok digital ya. Itu bercandaannya dulu ketika Unilever dan rokok-rokokan turun terus waktu bank digital naik ya.
Nah, kita cek pakai RTI bisnis, hari ini flow-nya juga cakep, terjadi akumulasi. Ini big akumulasi dan baik buyer side atau seller side-nya bagus semua. Yang beli CS, DP, BK, AK dan value-nya besar-besar, sedangkan yang jualan OD, YP, SK, KK, PD, RF, CC, XC, NI, DR dan value-nya kecil-kecil. Jadi jelas saya rasa hari ini terjadi big akumulasi. Kalau kita lihat ternyata juga AK, YU kemarin ngambil ya, ini 23 hari kemarin. Jadi saya rasa bagus untuk si gudang garam ini. Batasi resiko aja. Biasanya ya, nanti ketika udah naik berita baru keluar. Nah, makanya kenapa TA jalan duluan. Tuh yang penting batasi resikonya. Itu untuk gudang garam. Lanjut coba kita cek saham-saham tekno pada koreksi. Udah biarkan dia koreksi dulu. Kita coba cek apa nih. Kayaknya udah banyak yang kita bahas ya. Dan belum semua kebahas yang pengen saya bahas. Karena memang hari ini sangat bergejolak. Saya suka bahas yang apa ya, yang pergerakannya itu signifikan gitu. Naik 3% atau turun 3%, naik 5% atau turun 5%. Kenapa? Karena biasanya TA berubah. Cuman kalau misalkan naiknya cuma 0, naiknya 1%, itu biasanya view masih sama. Jadi ya itulah. Saya pengen coba bahas kita coba cek Akra deh. Ini juga minyak-minyakan. Hari ini minyaknya pada panas. Medco sama Elsa ya. Karena memang katalisnya perang. Tuh harga komoditas bakal naik. Nah ini Akra yang kemarin koreksi. Apakah dia mau reversal? Oke, hari ini Akra naik 6,08% dengan volume yang besar. Cukup menarik. Yang bagus adalah Akra sudah berhasil reversal. Dia bikin pattern yang namanya double bottom. Bottom 1, bottom 2. Cuman posisi sekarang Akra berada di resisten kuatnya. Itu sekitar 790 ya. Sampai 815. Nah, untuk support ada di sini 760, cuman kalau dari volumenya ini valid. Dan ya, dia bakal menuju ke target double bottomnya. Itu ada di sekitar sini. 820. Sebenarnya kalau kita lihat dari dua sisi ya, Akra ini cakep kalau dibandingkan Medco sama Elsa yang hari ini udah naik banyak. Sedangkan si Akra ini kan baru koreksi dan dia terlihat ada potensi untuk reversal ya. So ini bagus. Cuma memang untuk sekarang posisinya berada di resisten kuat. Jadi besok pagi jangan HK dulu ya. Maksudnya jangan beli dulu. Lebih baik tunggu dia breakout sekalian aja. Tuh, nanti kalau misalkan dia berhasil break itu baru bakalan bagus. Resistennya di sini sekitar 805 sampai 790. Sekarang kan dia di 785. Nah, kalau misalkan besok dia turun ke sini 760, itu berarti dia berada di support, bisa dimanfaatkan buat entry. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, ternyata kemarin ada yang akumulasi Akra. Saya kelewatan juga, ada yang ngumpulin ternyata. Mungkin yang respon harga minyak yang gila-gilaan ya. Dan kalau kita lihat dalamnya hari ini juga bagus, sudah close di atas EMA 50, di atas EMA 20 juga, tinggal tunggu reversal. Kalau kita lihat dalamnya hari ini pun juga terjadi big akumulasi. Flow-nya juga cakep, yang beli KZ, AK, DK, YP, dan value-nya besar-besar. Sebenarnya kode broker itu bisa jadi bandar, bisa jadi retail, siapapun ya. Cuman kalau kita lihat dari value-nya itu baru kelihatan. Sedangkan yang jualan OD, PD, DP, YU, NI, GR, BK, MG, KK, CD value-nya kecil-kecil. So saya rasa bagus. Untuk Akra pun juga sudah ada potensi reversal. Terlihat dari double bottom-nya juga. Seperti itu. Itu untuk Akra. Lanjut coba kita cek yang merah-merah. Ini saya yakin banyak yang koreksi ya. Nah ini banyak yang ARB, BBYB, Amar. BBYB sudah kita bahas ya kemarin waktu shooting star. Jadi nggak perlu kita bahas lagi. Ketika kena sell on strength sekarang, kita coba cek apa nih. INKP kemarin udah, Telkom tadi udah, MTech udah. Masa bahas Unilever sih? Kita bahas BBYB aja deh. Kalau Unilever biarin dia koreksi dulu deh. Sampai bottomnya di mana tuh nggak usah ditungguin, nanti pasti kelihatan. Oke. Hari ini BBYB turun 6,94% dengan volume yang besar dan candle yang solid. Nah, ini masih on track dengan view kemarin ya. Kalau kita lihat, terakhir kemarin dia naik sampai sini di 24.80-an sampai 2.500. Lalu di 22 Februari dia candlenya jelek, shooting star dengan volume yang besar. Tuh. Setelah itu dia pullback 23 Februari dan di 24 Februari hari ini dia turun ARB 6,94% dengan volume yang besar juga. Jadi artinya hari ini pergerakannya signifikan. Nah, apakah sudah jelek?
jelas pertama kalau menurut saya masih belum tuh. Ini malah bisa dimanfaatkan buat entry ya. Siapa tahu nanti dia rebound di 2190 dan berpotensi membuat pattern yang namanya inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, lalu shoulder kanan. Tuh. Nah, BBB pun juga masih ya strong uptrend, jadi tidak ada masalah sama sekali untuk si BBB ini dan bakal menarik kalau dia ada pantulan di 2200-an. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen masuk, itu supportnya di area 2200 sampai 2230. Sedangkan untuk resisten ada di 2460 sampai 2450. Skenario-nya itu inverted head and shoulder, dan kalau misalkan valid itu targetnya bakalan panjang. Tuh. Jadi sama, batasi resiko aja. So far masih oke untuk BBB ini. Kecuali dia jebol 2200, jebol 2100, nah itu baru waspadalah. Dilihat dalamnya kemarin pun juga masih akumulasi, dan kalau kita lihat nah ini ya, dia 2200 nya EMA 50. Jadi saya rasa bakal menarik besok di 2200. Kita lihat hari ini pakai RTI bisnis. Nah, itu malah ada ngumpulin tuh, terjadi akumulasi hari ini. Flow-nya juga bagus. Jadi saya rasa masih oke, bisa dimanfaatkan buat entry malah besok di 2200-an seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk BBB, nah kita coba cek yang hijau-hijau. Ini hampir semuanya komoditas ya. BOS, Medco, ITMG, Elsa, Tins, NRG, Indi, Adaro, GZCO, Raja, PTBA, UAE Tractor. Semuanya komoditas ini. Gainers hari ini. Ya gak komoditas, Poli doang. Poli sahamnya VVIP itu juga strong. Punya universe-nya sendiri. Nah, kita bahas apa nih? Kita coba cek Medco aja deh. Yang hari ini naik mengikuti panasnya minyak dunia. Oke, hari ini Medco naik 13,39% dengan volume yang sangat besar. Saya rasa ini bagus, cuman agak disayangkan shadow-nya agak panjang. Kalau misalkan Medco ini closing di atas 650 ya, saya yakin besok yang HK banyak banget. Serius kalau closing di atas 650. Cuman Bandar berkata lain. Closingnya masih dikasih di 635. Jadi seharusnya sekarang ini dia masih di resist. Kalau di intraday harusnya dia sudah breakout, lalu sudah pullback. Cuman kalau di daily ya dia belum breakout. Jadi saya rasa 635 masih resistennya si Medco seperti itu. Masih on track juga dari kemarin dia breakout di bawah ini ya. Dia naik, sempat pullback, lalu akhirnya naik lagi. Berhasil higher high dan sekarang sudah hit target juga. Tadi saya sempat ngukur pakai Fibo soalnya. Nih di sini. Dari swing low-nya ini kan targetnya ke 655 dan dia udah hit, lalu closingnya di bawah sini. Jadi saya rasa besok dia bakal uji lagi area ini 640 sampai 655. Nah, Medco bakalan bagus banget kalau berhasil closing di atas 650. Kenapa? Karena bakal ada pattern yaitu double bottom 1, bottom 2 dengan target yang jauh. Ini masih cocok untuk swing kalau menurut saya. Dengan catatan kalau bisa breakout 650 seperti itu. Targetnya bisa ke sini 820. Cuman dia seharusnya maksimal ke sini dulu sih. Ini resisten kuat juga soalnya di 765. Sini juga ada resist belum 765. Nah, ini juga area kuat ya, 680 670. Oh, ternyata hari ini kena sampai resist nih. Lalu turun. Cuman so far bagus, volumenya gede banget. Harusnya cakep sih. Tinggal kita tunggu aja breakoutnya di 650. Kita lihat dalamnya hari ini masih belum muncul juga 23 ya. Cuman kalau kita lihat dia merespon EMA 20 lalu naik. Dan kalau kita cek dalamnya pakai RT bisnis, hari ini sayangnya malah terjadi distribusi. Ini distribusi besar untuk si Medco ini untuk hari ini ya. Sellernya satu doang, ini gede banget si BB. Yang lain bayarnya banyak. Jadi ya bisa lihat-lihat karena sekarang posisi masih di resisten seperti itu. Cuman so far oke, tren bagus, volume bagus. Tinggal kita lihat aja besok. Semoga aja minyaknya tambah panas ya malam ini. Itu untuk Medco. Tins juga pernah kita bahas ya, masih on track juga. Kayak itu dulu aja untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya. Buat teman-teman yang mau gabung grup cuan-cuan saham juga tinggal simak di awal tadi videonya. Nanti saya tulis time frame juga. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.